Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita bersama-sama merayakan malam Natal. Kita merayakan kelahiran Kristus yang kita nanti-nantikan selama masa Advent ini. Karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita pantas bergembira. Namun kita juga harus menyadari apa yang menjadi alasan kita untuk bergembira. Apakah kita itu bergembira hanya karena kita itu libur, kita itu bisa kumpul-kumpul bersama, ataukah kita itu hanya sekedar karena kita bisa makan bersama, kita bisa libur dan sebagainya. Saya kira kita perlu menemukan alasan yang sesungguhnya mengapa kita pantas bergembira, kita pantas bersuka cita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan pada malam hari ini mengajak kita untuk menyadari alasan sesungguhnya mengapa kita bergembira. Pada bacaan yang pertama dari kitab Yesaya, kita mendengar bagaimana bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang karena telah lahir seorang putra. Sedangkan pada bacaan kedua dari surat Titus kita diingatkan bahwa telah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan dalam diri Yesus Kristus. Sedangkan dalam bacaan Injil seperti tadi sudah kita dengarkan, kita mendengar berita atau peristiwa kelahiran Kristus dan juga pewartaan para malaikat kepada gembala-gembala. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dari apa yang kita dengar itu kita dapat menemukan beberapa hal. Yang pertama, kita diingatkan bahwa Allah itu telah bertindak. Dan kasih Allah itu menjadi nyata di dalam diri Yesus Kristus yang membebaskan kita dari dosa. Jadi Allah lah yang bertindak. Kalau kita merayakan Natal, kita selalu mengingat Allah yang bertindak. Dia menyatakan kasih-Nya dalam wujud yang nyata, yaitu Yesus Kristus yang akan menebus kita, yang menebus kita. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil dan juga bacaan pertama kita temukan beberapa kontras. Dalam bacaan pertama kita tadi menemukan kontras antara gelap dan terang. Kemudian juga dalam Injil kita melihat kontras-kontras, ya, yaitu mengenai ketaatan Yusuf, kesederhanaan Maria dan Yusuf, bayi yang lahir di palungan, para gembala di satu pihak, sedangkan di lain pihak itu para malaikat, Tuhan, Juru Selamat, Kristus, bala tentara surga, dan sebagainya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dari sini kita sebenarnya diajak untuk menyadari beberapa hal. Yang pertama, kembali saya mengatakan Allah itu bertindak. Dan Allah itu bertindak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Dan tindakan Allah atau karya Allah itu begitu besar, begitu agung. Tetapi karya Allah itu tidak diwujudkan melalui tindakan-tindakan politis, tindakan-tindakan yang luar biasa dan sebagainya, seperti yang digambarkan atau diwakilkan oleh Agustus, Kaisar Agustus. Tidak. Allah melakukan karya-karya besarnya melalui orang-orang yang sederhana, melalui peristiwa-peristiwa yang sederhana, melalui hal-hal yang kecil, hal-hal sehari-hari. Dalam bacaan tadi kita mendengar tokoh Yusuf, Maria, bayi di dalam palungan, dan juga gembala-gembala. Mereka adalah mewakili orang-orang yang kecil. Mereka orang-orang yang biasa seperti kita semua. Jadi kita diingatkan bahwa Allah itu berkarya, karya yang sangat agung, karya yang sangat besar, tetapi melalui cara-cara yang sangat sederhana dan cara-cara yang biasa. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tidak cukup kita hanya mengetahui Allah itu berkarya melalui cara-cara yang sederhana. Pada saat kita mengetahui bahwa Allah melakukan karyanya yang besar melalui cara yang sederhana, pada saat yang sama kita diingatkan juga bahwa Tuhan bekerja melalui diri kita. Yang menjadi masalah adalah bahwa kita siap nggak untuk menjadi alat Allah, menjadi perpanjangan karya Allah yang besar itu di dalam hidup kita. Kita bisa saja menolak seperti Herodes, tapi kita bisa juga seperti gembala-gembala itu menerima. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih,
kita bisa berkaca di dalam diri kita. Sudahkah saya membuka hati saya sedemikian rupa sehingga saya siap menjadi sarana Allah, alat Allah, menjadi perpanjangan karya Allah yang besar itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, Natal itu artinya saya mengucap syukur karena Allah sudah melakukan karya yang besar dalam hidup kita manusia. Tetapi sekaligus saya menyiapkan diri saya ya untuk menjadi alatnya sehingga karya Allah itu terus berlangsung sampai akhir kehidupan manusia ini. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang sekarang terkasih, sekarang bagaimana wujudnya perpanjangan kita menjadi perpanjangan karya Allah itu? Kita hidup dalam situasi yang sangat khusus pada 2 tahun ini. Ya. Dan menjadi karya Allah juga harus menjadi sesuatu yang sangat khusus. Dalam situasi seperti ini, di mana banyak orang hidupnya prihatin, menjadi perpanjangan tangan karya Allah adalah menghayati hidup dalam kesederhanaan, dalam solidaritas dengan mereka. Dalam situasi di mana orang banyak menderita karena kesulitan ekonomi, menjadi perpanjangan karya Allah adalah kalau kita mau berbagi dengan mereka yang kekurangan, mereka yang membutuhkan. Pada saat kita kerap kali mendengar banyak orang yang sakit, banyak orang yang kehilangan sanak saudara yang mereka kasihi menjadi karya Allah, itu berarti bahwa kita mau menjaga atau melaksanakan prosedur kesehatan dengan sebaik mungkin dan tetap selalu memberi perhatian kepada orang-orang yang sekitar kita yang lemah. Bapak, Ibu dan saudara-saudari, dengan demikian Natal itu menjadi sesuatu yang sangat konkret. Bukan hanya kita rayakan dengan megah, dengan nyanyi-nyanyian yang bagus, tetapi bahwa Natal itu kemudian membentuk kita. Kristus tidak hanya lahir di dalam perayaan-perayaan, tapi Kristus lahir di dalam hati kita masing-masing. Dan itulah yang paling penting. Ada seorang yang mengatakan, apa gunanya kita merayakan kelahiran Kristus tiap-tiap tahun kalau Kristus tidak pernah lahir di dalam hati kita. Kristus harus lahir di dalam hati kita, membentuk kita. Dan disinilah Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, sukacita sejati kita. Inilah alasan kita untuk merayakan Natal. Kristus telah lahir di dunia ini, tetapi dia juga pertama-tama lahir di dalam hati kita, membentuk kita menjadi manusia baru. Selamat Natal, Tuhan memberkati.